Perkenalkan, nama saya Angelika Sejabat dengan NPM 230910318 dari kelas 8H semester 3 dengan mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Patri Johnson Silaban SPD MPD. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika SD kelas lanjut. Di sini kita akan membahas topik mengenai KPR dan FPB. Apa itu KPR dan apa itu FPB? KPR adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu angka 2 dapat dibagi 1, 1. Angka 3 dapat dibagi 1, 3. Angka 5 dapat dibagi 1, 5. Angka 7 dapat dibagi 1, 7. Angka 11 dapat dibagi 1, 11. Angka 13 dapat dibagi 1, 13. Angka 17 dapat dibagi 1 dengan 17. Angka 19 dapat dibagi 1, 19. Angka 23 dapat dibagi dengan 1, 23. Angka 29 dapat dibagi 1, 29. Angka 31 dapat dibagi dengan 1, 31. Angka 41 dapat dibagi dengan 1, 41. Angka 43 dapat dibagi dengan 1, 43. Sampai dengan angka 97 dapat dibagi dengan 1, 97. Ini adalah contoh-contoh dari bilangan prima. Topik yang kedua yaitu bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang memiliki lebih dari 2 faktor. Artinya, selain bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, bilangan komposit juga bisa dibagi oleh bilangan lainnya. Perbedaan dari bilangan komposit dan bilangan prima adalah jika bilangan prima, bilangannya hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri, sedangkan pada bilangan komposit, bilangan bulat positif yang memiliki lebih dari 2 faktor bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan komposit juga bisa dibagi oleh bilangan lainnya. Masuk ke contoh. Supaya menambah pengetahuan kita mengenai bilangan komposit, marilah kita masuk ke dalam contoh. Contoh. Angka 15, apakah ini bilangan komposit? Faktor-faktor dari angka 15 itu adalah 1, 3, 5 dan 15. Karena angka 15 memiliki lebih dari 2 faktor yaitu 1, 3, 5 dan 15, maka angka 15 termasuk ke dalam bilangan komposit. Bagaimana dengan angka 7? Apakah angka 7 termasuk bilangan komposit? Faktor-faktor dari angka 7 adalah 7 sama dengan
1, dan 7. Bilangan angka dari 7 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7. Maka 7 bukan bilangan komposit melainkan bilangan prima. Lanjut dengan materi kita yang ketiga, yaitu bilangan faktor. Sebelum kita lanjut ke contoh, mari kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dari bilangan faktor. Bilangan faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Setelah kita mengetahui dari bilangan faktor, angka-angka berapa sajakah yang menjadi bilangan faktor, dan bagaimana kita menentukan jika angka itu adalah bilangan faktor. Agar kita mengetahui itu semua, marilah kita masuk ke dalam contoh. Angka 12, apakah ini termasuk bilangan faktor? Mari kita jawab bersama-sama. 12 dapat dibagi 1, hasilnya 12, dibagi 2, hasilnya 6, 3, hasilnya 4, hasilnya 3, 6 dibagi 2 masih bisa 12, dan 12 dibagi 6. Nah, 12 dibagi 1. Jadi, ternyata bilangan 12 dapat membagi hasil. Ternyata bilangan 12 termasuk dalam bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Jadi angka 12 termasuk dari bilangan faktor. Lanjut kita ke dalam contoh berikutnya. Apakah angka 18 termasuk dari bilangan faktor? Mari kita buktikan. Angka 18 jika dibagi 1 hasilnya 18. Angka 18 jika dibagi 2 hasil 9, artinya 9 kali 2 18. Angka 3 jika dibagi 18 maka hasilnya 6. 3 kali 6 18. Sebaliknya angka 6 jika dibagi 3 hasilnya 18. Lanjut ke angka 9 jika dibagi 2 hasilnya 18, artinya 9 kali 2 18, dan angka 18 dibagi 1 tetap hasilnya 18. Artinya angka 18 termasuk dari bilangan faktor. Lanjut ke contoh berikutnya, angka 25. Apakah angka 25 sama dengan angka 12 atau 18, atau bahkan angka 25 bukan bilangan faktor? Untuk kita mengetahui apakah bilangan angka dari 25 termasuk bilangan faktor, mari kita selesaikan dalam bentuk contoh 25. Angka 25 jika dibagi 1 hasilnya 25. Angka 5 jika dibagi 5 hasilnya tetap 25, artinya 5 kali 5 hasilnya 25, dan angka 25 jika dibagi 1 tetap hasilnya 25. Lanjut kita ke contoh terakhir, contoh sebagai pemahaman kita bahwa bagaimana menentukan bilangan itu termasuk bilangan faktor atau tidak. Maka kita akan melanjut ke contoh yang terakhir. Apakah angka 30 termasuk bilangan faktor seperti angka 12, 18, dan 25? Mari kita buktikan. Kita taruh garis memanjang seperti ini. Lanjut kita hitung. Jika angka 1 dibagi, ibaratnya 1 dikali 30 hasilnya tetap 30.
Angka 2 jika dikali 15 hasilnya tetap 30. Angka 3 jika dikali 10 hasilnya tetap 30. Angka 5 jika dikali 6 hasilnya 30. Angka 10 jika dikali 3 hasilnya 30. Angka 15 dikali 2 hasilnya 30, dan angka 30 dikali 1 tetap hasilnya 30. Jadi dari sini kita bisa memahami bilangan faktor. Suatu angka jika disebut itu bilangan faktor jika dia bisa membagi hasil suatu bilangan tanpa sisa. 12, 18, 25, 30 termasuk dari bilangan faktor. Mungkin dari pemahaman dan contoh dari keempat ini kita bisa mengartikan bahwa bilangan faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan tanpa sisa. Materi keempat dari topik kita hari ini mengenai KPR dan FPB yaitu faktor prima. Faktor prima memiliki pengertian, yaitu faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima memiliki pengertian yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, faktor prima merupakan bilangan prima yang jika dikalikan menghasilkan bilangan tersebut. Agar kita lebih memahami mengenai materi faktor prima, mari kita masuk ke dalam contoh. Contoh dari bilangan faktor prima yang pertama yaitu angka 12. Angka 12 dapat dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih dapat dibagi, yaitu 6 dapat dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktor prima memiliki bilangan 2 pangkat 2 dikali 3. Lanjut ke soal berikutnya, angka 30. Angka 30 dapat dibagi 2 hasilnya 15. 15 masih dapat dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka angka 30 memiliki bilangan prima yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 1. 2 dikali 3 kali 5 kali 1. Lanjut ke contoh ketiga, angka 28. 28 memiliki bilangan prima. 28 jika dibagi 2 hasilnya 14. 14 dapat dibagi 2 hasilnya 7. 7 dapat dibagi 7 hanya dapat dibagi dirinya sendiri, 7 yaitu 1. Jadi bilangan dari faktor prima menghasilkan 2 dikali 2 dikali 7 dikali 1. Contoh terakhir yaitu angka 24. Angka 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 jika dibagi 2 masih dapat hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 tidak dapat dibagi lagi. Jadi 3 dibagi dengan dirinya sendiri 3 hasilnya 1. Jadi 24 memiliki faktor prima 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 1. Lanjut ke materi nomor 5, faktorisasi prima. Sebelum masuk ke faktorisasi prima, tadi kita sudah mengetahui
pembahasan mengenai faktor prima. Lalu apa membedakan faktor prima dan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah proses memecah suatu bilangan menjadi faktor-faktor yang berupa bilangan bulat, dirubah atau diubah menjadi faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Contoh masuk ke contoh. Bilangan 12 dapat difaktorisasikan 2 kali 2 kali 3. Seperti ini, faktor prima ini merupakan faktor prima, dan ini bagian ininya termasuk atau bisa disebut faktorisasinya, faktorisasi prima. Ini faktor prima, faktor prima. Faktorisasi prima contohnya 12 dibagi 2 6, dibagi 2 3 sama dengan dapat difaktorisasi. Ini disebut faktorisasi. Dapat difaktorisasi 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 dikali 3. Lanjut ke contoh berikutnya, 30. Faktorisasi dari 30 adalah 30 2 dikali 3 dikali 5 dikali 1, 2 dikali 3 kali 5 kali 1. Nah, itulah yang membedakan faktor dengan faktorisasi dari bilangan prima. Kita sudah membahas mengenai materi-materi dari KPK dan FPB, yaitu materi pertama bilangan prima, materi kedua bilangan komposit, ketiga bilangan faktor, 4 faktor prima, 5 faktorisasi prima. Nah, saatnya kita akan lanjut ke tahap cara pengerjaan dalam menyelesaikan soal KPK dan FPB. Ada beberapa cara dalam penyelesaiannya, mari kita simak. Cara pertama, dalam contoh soal KPK, dalam pencarian hasil jawaban KPK, di mana kita ketahui KPK adalah kelipatan terkecil atau kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kita mencari kelipatan yang hasil bilangannya dari beberapa bilangan hasilnya yang paling kecil. Contoh, masuk ke dalam contoh. Kita ambil angka 12. Angka 12 memiliki faktorisasinya 12, 24, 36, 48, dan 24 dan 48. Nah, dari contoh soal ini, angka 12 dan angka 24 angka yang sama dan memiliki dan harus terkecil, dia angka yang sama dan bilangan terkecil. Yang kita ketahui 24 ada di 1 dan angka 48 juga ada di angka 12. Jadi faktorisasi dari angka 12 dan 24 memiliki KPK bilangan yang terkecil yang sama-sama ada di angka 12 dan ada di angka 24, yaitu angka di 24. Jadi KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 24 yaitu 24. Nah, kita sudah mendapatkan KPK dari 12 dan 24 yaitu 24. Lanjut, cara kedua dalam bilangan FPB.
di mana kita ketahui arti dari FPB yaitu faktor prima bilangan terbesar. Jadi kita turunkan soal di KPK ada di FPB. Tadi di soal KPK angka 12 dan angka 24. Kita membandingkan di mana letak perbedaan KPK dan FPB dalam penyelesaian soal. FPB satu, 2, 8, 4, 6, 12. Faktorisasi dari bilangan prima angka 12 dalam FPB yaitu 1, 2, 8, 4, 6, 12, dan untuk 24 yaitu 1, 2, 8, 4, 6, 8, 12, 24. Cara lebih cepat untuk mengetahui FPB dari kedua bilangan ini, kita ambil dari bilangan FPB terbesar. 24 tidak ada angka 24 tidak ada di bilangan 12. Angka 12 ada di bilangan 12. Jadi bisa kita dapat hasilnya FPB dan 24 yaitu angka 12. Karena di angka 12 bilangan terbesar dan sama-sama ada di bilangan 12 dan bilangan 24 yaitu hasilnya 12. Cara selanjutnya dalam menyelesaikan masalah KPR dan FPB yaitu melalui pohon faktor. Pohon faktor KPK dan FPB di soal sebelumnya kita ambil angka 12 dan 24. Kita turunkan di soal cara ketiga ini. Apakah bisa dalam satu soal bisa menemukan beberapa cara tetapi hasilnya sama? Mari kita buktikan. 12 memiliki pohon faktor 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 3. 3 tidak dapat dibagi lagi, hasilnya 1. 24 dapat dibagi 2 12 bagi 2 6 6 dapat lagi dibagi 2 menjadi 3 tidak bisa dibagi lagi, hasilnya 1. 12 dan 24 12 dan 24 memiliki faktorisasi 2 kali 2 kali 3, artinya 2 pangkat 2 dikali 3. Tanpa ditulis pun 1, kita sudah tahu bahwa bilangan terkecil dari angka 12 yaitu 3 dalam pembagiannya. Jadi dilanjut 24 2 dikali 2 dikali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, 2 pangkat 3 kali 3. Di sini ada catatan tambahan. Pilihan pertama, pilih bersekutu terbesar. Dan pilihan kedua itu dan tidak bersekutu. Dari pilihan pertama bersekutu terbesar dan pilihan kedua dan tidak bersekutu, saya mengambil contoh di salah satu saja, yaitu dalam pilihan pertama, yaitu bersekutu terbesar.
Mari kita lanjut pembahasan dari faktorisasi yang sempat terjeda, yaitu 12 dan 24. Kita turunkan KPK 12 dan 24 sama dengan 2/3 dikali 3 sama dengan 24. FPB sama dengan 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Masuk dari pilihan 1 bersekutu terbesar dan pilihan 2 tidak bersekutu dapat kita artikan bersekutu terbesar, yaitu tentunya bilangan KPK. Walaupun dalam artian bilangan KPK adalah bilangan terkecil, tetapi jika kita ambil dalam pilihan pertama bersekutu terkecil, maka KPK dianggap bilangan terbesar, sedangkan FPB dianggap bilangan terkecil. Jadi hasilnya bilangan terbesar 24 terletak di KPK dan bilangan terkecil 12 ada di FPB. Cara pengerjaan dalam menyelesaikan soal KPK dan FPB ada satu cara lagi, yaitu melalui tabel faktor. Tabel faktor KPK dan FPB saya ambil angka 12 dan 24. Mengapa demikian? Karena saya ingin membuktikan walaupun cara penyelesaiannya berbeda, tetapi saya akan membuktikan bahwa jawabannya atau hasilnya tetap sama. Contoh 12 dan 24 ini. Mari kita buat tabel faktornya. 12 dapat dibagi 2, hasilnya 6. 24 juga dapat dibagi 2, yaitu hasilnya 12. Lanjut. 6 dapat dibagi dengan 2, hasilnya 3. 12 dapat dibagi 2 juga, hasilnya 6. Lanjut. 3 tidak dapat dibagi lagi, artinya 3 hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri. 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1. Sedangkan 6 masih dapat dibagi dengan bilangan lain. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Sama dengan 3, dalam artian 3 ini jika masih dibuat seperti ini masih bisa sebenarnya. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Tapi kan tanpa pun ditulis 3 dibagi 3 hasilnya 1, kita sudah mengetahui bahwa bilangan 3 tidak dapat dibagi dengan bilangan lain. Artinya bilangan 3 hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Artinya totalnya ujung-ujungnya bakal ke angka 1 karena tidak dapat dibagi dengan bilangan lainnya. Jadi dapat kita faktorisasikan melalui tabel faktor 12 dan 24. Faktorisasinya sama dengan 12 2 dikali 3, 2/2 kali 3. Untuk 24 2 dikali 2 dikali 2, 2/3 dikali 3. Saya ingin membuktikan bahwa melalui tabel faktor dengan cara penyelesaian melalui pound faktor maupun melalui cara KPK dan cara FPB dalam mengambil jawaban atau mengambil suatu jalan, maka jalan apapun yang ditempuh jika bilangan itu benar dan dapat dibagi walaupun melalui berbagai cara penyelesaian, soal dan jawaban akan sama. Contohnya itu
Contoh nyatanya itu dapat melalui pohon faktor. Pohon faktor dari bilangan 12 dan bilangan 24, 2 pangkat 2 kali 3. Di tabel faktor 2 pangkat 2 kali 3. Di pohon faktor bilangan 24-nya hasilnya 2 pangkat 3 kali 3. Di tabel faktor 2 dikali 3, 2 pangkat 3 dikali 3. Inilah yang bisa saya jelaskan dalam materi KPK dan FPB. Semoga yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman dalam mempelajari KPK dan FPB. Saya minta maaf jika ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang jelas dalam segi bahasa ataupun dalam segi penulisan. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.